Halo Sobat Cendekia sekalian, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan kembali membahas terkait dengan salah satu SPN retail atau kita kenalnya sebagai obligasi pemerintah yang akan atau bahkan sudah rilis ya ketika video ini dibuat, yaitu SPR 013 atau kita lebih mengenalnya sebagai Saving Bond Retail. Ya, jadi di sini pada video ini kurang lebih ya saya akan menjelaskan hal yang persis atau mirip dengan seri-seri sebelumnya ya di mana kita akan membahas karakteristiknya, kemudian potensi kuponnya seperti apa, hal-hal yang harus kita perhatikan dan mengapa ya kita perlu untuk membeli surat utang SPR 013 ini sebagai bagian dari portfolio investasi kita. Nah, sebelum itu ya, mungkin Sobat Cendekiaskan belum tahu ya. Ini saya mau ini dulu ya, update dulu ya bahwa pada bulan ini, bulan Juni ini, saya itu sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Moduit Digital Indonesia. Di mana Moduit Digital Indonesia ini ya itu mungkin orang lebih mengenal sebagai platform investasi ya, tetapi pada dasarnya Moduit ini itu wadahnya para financial planner ya untuk memberikan financial advisor terutama dalam hal investasi. Investasi bisa di berbagai jenis aset keuangan. Nah, jadi kalau misalnya ya kelak video ini membuat Anda tertarik untuk membeli SPR 013, silahkan menghubungi saya ya. Kalau misalnya masih bingung ini caranya bagaimana, kok ini kok semuanya online, elektronik. Nah, jangan khawatir ya, hubungi saya saja. Nanti saya akan pandu satu demi satu karena itu adalah salah satu tugas dari saya sebagai Moduit Advisory Partner ya. Dan kalau misal tertarik dengan produk lain juga bisa ya karena saya itu juga menjadi perantara ya untuk beberapa produk seperti deposito ya deposito BPR dengan tingkat suku bunga 6,75% sebelum dipotong pajak. Kemudian untuk obligasi pemerintah juga bisa menghubungi saya. Kalau berminat dengan obligasi korporasi baik yang rupiah maupun US dollar juga bisa menghubungi saya. Dan tentu saja karena Moduit ini adalah aplikasi yang lebih banyak menjual reksadana, maka kalau misalnya ya butuh tuntunan, butuh advisory atau butuh nasihat ya, sebaiknya ngambil reksadana yang seperti apa, yang sesuai dengan kepentingan dan profil resiko sobat cendekia sekalian bisa langsung menghubungi saya. Ya, itu. Baik, kita masuk ke karakteristik SPN Retail. Nah, jadi mungkin buat sobat cendekia sekalian yang belum tahu ya apa sih SPN Retail itu ya ini bisa kita jelaskan seperti ini. Jadi SPN Retail itu pada dasarnya adalah obligasi pemerintah, tetapi ada kata-kata retail. Retail itu artinya yang bisa atau memang berhak membeli SPN ini itu adalah masyarakat umum ya karena harapannya pemerintah ya itu adalah pendanaan APBN itu diharapkan sebagian besar itu bukan dari kantongnya asing tetapi kantongnya masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, SPN Retail itu sendiri itu bisa dibagi menjadi empat ya. Jadi ada yang namanya SBR yang akan kita bahas pada video kali ini. Kemudian ada yang namanya Sukuk Negara Tabungan atau disingkat ST. Kemudian ada yang namanya ORI, Obligasi Negara Retail, dan ada yang namanya Sukuk Retail atau sering disingkat sebagai SR. Nah, sebenarnya selain empat ini, itu ada yang namanya Sukuk Wakaf Retail atau kita menyebutnya sebagai SWR. Dan ini khusus instrumen syariah. Ya, tapi ini juga khusus untuk dana yang diwakafkan. Nah, perbedaan di antara keempat ini apa? Ya, jadi perbedaannya bisa dilihat di matriks ini ya. Kalau SBR ya, jadi SBR dan ORI itu termasuk obligasi yang konvensional. Artinya kontrak-kontraknya itu non syariah. Nah, kalau saya sudah menyebut non syariah berarti ada dong SBN retail yang memakai prinsip syariah. Nah, itu disebut sebagai suku negara tabungan ST dan suku retail atau SR. Jadi konvensional dan syariah. Nah, tetapi kalau kita melihat dari karakteristik apakah obligasi ini tuh bisa diperdagangkan di pasar sekunder atau bisa dibilang ini kalau saya beli produk ini tuh bisa dijual tengah jalan nggak sih? Ya, jawabannya adalah ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, SBR ini itu adalah tipe SBR retail yang tidak bisa dijual seenak kita. Ya, artinya sehari-harinya kita nggak bisa jual di pasar sekunder.
Begitu juga dengan suku negara tabungan. Nah, tapi kalau misalnya Sobat Cendekia sekalian tertarik dengan SPN retail yang bisa diperdagangkan di pasar sekunder, maka sebaiknya Sobat Cendekia sekalian berinvestasinya di ori dan suku retail. Gitu. Nah, untuk klasifikasi kupon sendiri, SBR dan suku negara tabungan itu menganut prinsip floating with floor. Apa itu floating with floor? Nanti akan kita bahas ya sambil jalan. Dan biasanya SBN retail yang tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder, itu tenornya ada dua. Jadi ada tenor yang 2 tahun, ada yang 4 tahun. Ya, jadi itu yang menjelaskan mengapa nama lengkap SBR 013 ini itu ada dua. Ya, ditambahi huruf T2 dan T4 di belakangnya. Maksudnya itu adalah jatuh temponya 2 tahun dan 4 tahun. Dan kemudian kalau misalnya ORI dan SR, maka kontraknya itu adalah kupon atau tingkat imbal hasilnya itu fix kupon. Artinya tidak akan berubah sama sekali ya sampai dengan jauh tempo. Dan biasanya tenor untuk tipe SBN retail seperti ini itu tenornya bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, bisa 6 tahun, tergantung Kementerian Keuangan butuhnya seperti apa. Ya, dan mau beli yang manapun, prinsipnya minimal pembelian itu sama, yaitu 1 juta. Jadi kalau misalnya Anda punya dana darurat atau bukan dana darurat ya, tapi uang nganggur ya. Uang nganggur yang mungkin tidak akan dimanfaatkan 2 sampai 5 tahun ke depan, minimum 1 juta, ini bisa menjadi alternatif investasi buat sobat cendekia sekalian. Dan kalau misalnya ada sobat cendekia sekalian di sini yang uang nganggurnya sampai miliaran ya, itu pun dibatasi. Satu orang itu maksimum pembelian itu sekitar 5 miliar atau 10 miliar, tergantung nanti jenis kontraknya seperti apa. Jadi seperti itu ya yang bisa kita jadikan sebagai pengantar atau prolog ya. Mungkin sobat cendekia sekalian ada yang sudah paham ya. Jadi mungkin bisa di-skip ya. Atau kalau misalnya ada sobat cendekia sekalian yang baru saja menemukan video ini, nah semakin tercerahkan ya apa sih itu yang namanya SPN retail. Nah, kalau tadi kita membahas SPN retail, sekarang kita akan membahas SBR sendiri itu apa? Karena kan kita akan membedah yang namanya SBR. Jadi SBR atau Saving Bond Retail ya itu adalah salah satu instrumen surat utang negara yang diperuntukkan bagi investor individu WNI di pasar perdana. Jadi orang asing tidak bisa membeli SBR ini ya. Kemudian untuk kali ini SBR seri 13 ini itu punya dua macam tenor, tenor 2 tahun dan tenor 4 tahun. Nah, SBR sendiri itu tadi sudah kita bahas ya bahwa memiliki karakteristik yang tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Loh, kalau misalnya kita lagi BU, berarti ini nggak bisa jadi alternatif investasi kita dong. Ya, tetapi ada salah satu fasilitas yang mungkin bisa dimanfaatkan kalau misalnya sewaktu-waktu ada kebutuhan yang mendesak, yaitu yang namanya fasilitas early redemption atau pencairan lebih awal sebelum tanggal jatuh tempo, ya, tapi nanti jumlahnya juga bukan semuanya, ya, tapi hanya setengahnya. Dan SBR ini yang paling menarik menurut saya ya dan sudah terbukti sepanjang 4 tahun ini ya itu adalah jenisnya adalah kupon mengambang dengan tingkat kupon minimal atau kita menyebutnya sebagai floating with floor. Nah, untuk SBR 013 ini yang tentu saja bisa dibeli melalui Moduit ya tentu saja melalui saya jika misalnya Anda tidak paham bagaimana cara membelinya secara online itu dibuka dari 10 Juni kemarin ya sampai dengan bulan depan yaitu 4 Juli 2024. SBR 13 ini ya untuk yang tenornya 2 tahun kuponnya sudah ditentukan minimal 6,45% per tahun. Sementara untuk yang tenor 4 tahun kuponnya adalah 6,6% per tahun. Ya, jadi floating with floor itu maksudnya adalah kalau misalnya ke depannya nanti 2 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, nanti suku bunga yang jadi acuan penentuan kuponnya ini itu naik, maka kita imbal hasilnya juga akan ikut naik. Tetapi karena ada kata-kata with floor, maksudnya adalah semisal misalnya setahun depan, 2 tahun lagi, suku bunga kita yang sekarang bertengger di 6,25% per tahun ini ya, itu turun terus ya karena kebijakan yang berganti. Loh, berarti apakah kalau misalnya kita beli ini nanti imbal hasil kita juga akan ikut turun? Lah tenang saja ya karena yang namanya with floor adalah seturun-turunnya suku bunga acuan nanti di masa depan minimal
Sobat Cendekia sekalian itu bisa mendapatkan 6,45% sampai dengan 6,6% per tahun. Gross dan tergantung tenornya apa. Nah, kalau kita bandingkan ya dengan deposito. Nah, biasanya Sobat Cendekia sekalian, ya mungkin yang generasi umurnya 40 tahun atau 50 tahun, biasanya kan kalau konservatif itu investasinya di deposito kan ya. Nah, yuk kita lihat perbandingannya seperti apa. Kalau kita lihat dari indikator jaminan, SBR 13, mau itu tenor yang 2 tahun dan 4 tahun, itu 100% dijamin negara. Ya, karena menurut undang-undang dari SBR Retail ini sendiri, yang namanya pembayaran bunga dan pengembalian pokoknya itu sudah dicanangkan di RAPBN dan APBN yang terkait. Seperti itu. Maka dijamin hampir pasti 100% itu akan dikembalikan dan dibayar keuntungannya. Dengan catatan negaranya tidak bangkrut ya. Seperti itu. Nah, untuk deposito sendiri dijamin oleh lembaga penjamin simpanan maksimal 2,5 M per bank per nasabah. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa kalau yang SBR itu dijamin negara, deposito dijamin oleh lembaga. Satu. Yang kedua, kalau kita deposito, ya sesultan-sultannya kita maksimal hanya dijamin 2,5 M per bank per nasabah. Tapi kalau di SBR ini dan SBN retail yang lainnya, kita maksimal ya 5 atau 10 miliar kan di sini maksimal. Tetapi jumlah semuanya itu 100% dijamin oleh negara, undang-undang dan APBN. Ya, oleh karena itu, kalau kita melihat resiko gagal bayar atau bisa dibilang resiko uang kita hilang 100%, maka kita bisa bilang bahwa SBR 13 ini itu bebas resiko, ya. Tapi bebas resiko ini tolong jangan diartikan sebagai tidak ada risiko ya. Karena kalau bebas risiko tetap ada risiko. Risiko terbesarnya adalah negaranya bangkrut. Sementara kalau deposito, risiko gagal bayarnya itu bukan bebas risiko tapi sangat rendah. Kenapa kok dibedakan? Karena pada banyak kasus tetap ada dana nasabah di beberapa deposito yang tidak bisa kembali. Tapi biasanya kalau yang saya lihat di laporan dari LPS itu sendiri, mereka tidak bisa kembali uangnya karena tempat mereka melakukan deposito itu melanggar ketentuan suku bunga acuan yang tertinggi. Kalau di bank umum itu sekarang sekitar 4,5%. Kalau di bank BPR sekarang 6,75%. Jadi siapapun yang menawarkan lebih dari itu sesuai dengan tingkat jenis kategori banknya, maka bisa dikatakan melanggar ketentuan LPS. Jadi tidak dijamin. Ya, seperti itu. Terus kalau kita lihat cuannya gimana nih ya? Kalau lihat kita cuannya imbal hasil minimal tadi sudah disebutkan ya bahwa SPR 13 itu imbal hasil minimalnya itu adalah 6,45% sampai 6,6%. Itu belum dipotong pajak 10%. Nah, kalau dipotong pajak 10%, kira-kira itu di kisaran 5,8 sampai 6% per tahun. Itu netnya. Tetapi kalau misalnya kita deposito di bank umum, kita bisa lihat ya, rata-rata kalau sekarang bank umum itu sekitar 2,25%. Nah, mungkin kalau dicampur dengan bank daerah atau bank BPR yang sehat ya, yang nggak mungkin sampai 6,75% itu ya, itu pada dasarnya adalah 3% kalau di rata-rata. Jadi dari sini saja secara gross, keuntungannya itu lebih dari 2 kali lipat dibandingkan deposito bank umum. Nah, apalagi kalau kita tahu bahwa yang namanya pajak penghasilan final untuk bunga deposito itu kena 20%. Jadi cuannya itu lebih bagus SBR 13 ini, pajaknya juga lebih ringan SBR 13 ini dan sifatnya final. Nah, tapi resiko cuannya gimana? Bisa berubah atau tidak? Tadi sudah saya jelaskan ya bahwa resiko imbal hasilnya itu adalah minimal. Jadi 6,45 dan 6,6% ini adalah tingkat minimal. Ya, artinya kalau ada kesempatan untuk naik, naik. Tapi kalau ada chance ya atau apa probabilitas itu turun suku bunga acuannya, malah itu tidak akan turun. Nah, kalau deposito, deposito itu mengacu pada BI rate. Jadi BI rate itu bisa naik, bisa turun, maka deposito itu juga biasanya ikutan naik dan turun, tergantung kondisi ekonomi dan kebijakan dari bank itu sendiri. Ya, seperti itu.
Nah, untuk likuiditasnya ya, apakah ini bisa dicairkan sewaktu-waktu? Tadi sudah saya sebutkan ya bahwa SBR, apapun tenornya, itu punya fasilitas early redemption. Bisa dicairkan maksimal 50% sebelum jatuh tempo. Tetapi kalau deposito, ya, karena sifatnya juga kontrak, maka diharapkan kita bisa mendapatkan kembali uangnya ketika sesuai tanggal jatuh tempo. Kalau kita tidak bisa mematuhinya atau mungkin kita menarik atau membatalkan kontrak deposito kita, maka kita bisa berpotensi dikenakan penalti. Biasanya penaltinya itu adalah bunganya tidak kita terima. Tapi ada juga beberapa kasus, terutama di beberapa bank BPR, bahwa yang namanya eh, penalti itu bahkan bisa dikenakan di prinsipalnya. Ya, jadi misalnya 10 juta, ya, kemudian bunganya nggak jadi diterima. Nah, kadang-kadang 10 juta itu kita nggak bisa terima balik full 10 juta. Bisa aja cuma 9,7 juta karena 300 ribunya itu sebagai denda. Nah, nggak enak kan ya kalau di deposito ya. Ya, makanya silahkan Sobat Cendekia sekalian yang punya profil risiko konservatif atau mungkin Bapak Ibu ya yang mungkin umurnya 40 atau bahkan lebih dari 50 tahun bisa mempertimbangkan untuk investasi di obligasi pemerintah ini. Nah, mungkin ada yang ini ya pengen lebih tahu tentang early redemption ya, ya. Jadi early redemption itu sebenarnya fasilitas yang bisa dikatakan mengkompensasi kekurangan dari SBR ini. Karena SBR ini kan tidak bisa diperdagangkan kan secara bebas kan ketika sudah masuk pasar perdana dan pasar sekunder. Ya, tetapi ya sebagai gantinya ada fasilitas early redemption. Jadi misalnya ya tenor 2 tahun ya misalnya berarti jatuh temponya 2 tahun lagi nih. Nah, sobat cendekia sekalian itu bisa melakukan yang namanya early redemption itu pada tahun pertama. Nah, kalau misalnya membeli SBR yang di tenornya 4 tahun, maka sobat cendekia sekalian itu bisa mencairkan pada tahun kedua. Nah, catat dulu ya, kalau misalnya ingin memanfaatkan early redemption di SBR 13 ini, untuk tenor yang dua tahun, itu early redemption-nya adalah 28 Juli 2025 sampai dengan 5 Agustus 2025. Sementara untuk yang tenor 4 tahun, itu 27 Juli 2026 sampai dengan 4 Agustus 2026. Ya, seperti itu. Tapi ada syaratnya ya, karena begini, meskipun minimal pembelian adalah 1 juta, tetapi investor yang bisa memanfaatkan early redemption ini setidaknya ya itu harus berinvestasi minimal 2 juta ya karena kan separuh dari 2 juta itu kan 1 juta ya sementara separuh dari 1 juta itu adalah 500.000 kalau misalnya belinya cuma 1 juta ya berharap nanti bisa diambil lagi 500 ribunya pada pertengahan jalan ya itu nggak bisa karena satu kontrak dari SPN Retail itu sudah ditentukan di undang-undang yaitu minimal 1 juta per kontrak jadi ceritanya seperti itu ya. Nah, untuk timelinenya ya, kalau misalnya tertarik ya, tolong dicatat ya tanggal-tanggal ini. Jadi untuk masa registrasi ya mungkin bisa menghubungi mitra distribusi yang resmi atau bisa menghubungi sub mitra distribusi seperti Moduit ini ya karena saya adalah financial advisor dari Moduit maka saya perlu menjelaskan ya bahwa Moduit itu adalah sub distributor resmi jadi kita itu menginduk jasanya kepada Trimegah Sekuritas. Nah, siapa sih yang nggak tahu Trimegah Sekuritas? Itu salah satu dari beberapa soko guru ya yang ikut membentuk pasar modal Indonesia pada awal mulanya pada tahun 1990-an yang lalu ya. Itu makanya sangat terpercaya ya. Nah, terus kemudian kalau kita lihat pembukaan masa penawaran itu sebenarnya sudah kemarin ya 10 Juni 2024 jam 9 pagi ya dan penutupannya adalah 4 Juli 2024 jam 10 pagi ya jadi bukan jam malam bukan ya tapi jam 10 pagi itu adalah penutupannya seperti itu. Nah, nanti ya kalau kita sudah memesan ya dan kemudian kita sudah membayar ya, kita perlu menunggu sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 untuk kita itu bisa menerima yang namanya settlement atau penerbitan. Dalam artian bukti bahwa kita memiliki unit ini itu baru akan masuk ke sistem kita, terutama sistem KSEI itu 10 Juli 2024. Seperti itu. Untuk early redemption ya mungkin tadi saya sudah menjelaskan ya secara sekilas. Kalau mau mungkin ini videonya bisa di-post dulu ya atau mungkin di-screenshot supaya bisa jadi pengingat untuk sobat cendekia sekalian yang berinvestasi di SPR ini. Nah, simulasinya ya karena ini adalah kupon, kupon itu kan passive income ya istilahnya ya. Dalam artian ya Anda beli
1 juta, 2 juta, 10 juta sampai mungkin 10 miliar ya. 10 miliar beli di sini ya, terus kemudian tahu-tahu setiap bulan uangnya tuh masuk ke kita. Ya, kira-kira nih simulasinya seperti apa? Nah, kalau kita lihat ya, untuk yang tenor 2 tahun dengan modal investasi 10 juta ya, di mana tingkat kupon netnya itu adalah 5,81%. Ya, karena kita sudah mengurangi dengan pajak 10% ya. Maka kalau kita modal investasinya 10 juta, maka setiap bulan kita akan menerima transferan masuk ke rekening bank penampung kita ya, sebesar Rp48.375. Dan total imbasnya selama 2 tahun adalah 1,2 juta sekian. Sehingga kalau kita investasinya 10 juta dan kita beli SPR 13T2, maka 2 tahun kemudian kita akan menerima total pengembaliannya itu adalah 11.209.000 sekian. Ya, jadi 1,2 jutanya kupon yang selama setiap bulan ya berturut-turut. Nah, nanti di akhir masa 10 jutanya akan dikembalikan oleh pemerintah ke kita. Nah, begitu juga kalau misalnya kita mau skenario-nya lebih besar dari itu. Ya, misalnya 100 juta. Ya, tadi kan misalnya imbal hasil bulan itu kan 48.000 kan kayaknya kecil ya. Ya udah langsung 100 juta aja. Nah, maka imbal hasil bulanannya naik ya 10 kali lipat menjadi 483.000 sekian. Atau total imbal hasilnya selama 2 tahun itu adalah 12 juta sekian. Sehingga kalau investasi 100 juta di SPR 13T2 itu akan menerima total pemasukan nantinya itu adalah 112 juta. Ya, nanti ini juga bisa dipelajari nanti. Ya, seperti ini bisa di screenshot, bisa di post dulu atau bagaimana. Seperti itu. Nah, kemudian ya mungkin yang perlu kita bicarakan juga bahwa untuk tanggalnya ya, karena kita di sini kan menerima pemasukan setiap bulan. Maka setiap bulannya ya kita itu akan menerima uang tersebut itu setiap tanggal 10. Dan tanggal kupon pertamanya itu adalah 10 Agustus 2024 gitu. Nah, yang tertera di sini jumlah kupon pertama ini adalah dengan asumsi ya kalau kita itu melakukan investasinya sebesar 1 juta. Nah, mungkin di tabel ini nggak ada 1 juta ya, tapi 1 juta itu kira-kira untuk yang tenor 2 tahun, kupon pertama yang akan diterima itu sebesar 5.375. Sementara yang T4 itu kita akan terima 5.500. Nah, kalau misalnya 10 juta gimana? Kali 10. Kalau misalnya 50 juta gimana? Berarti kali 50-nya. Kalau misalnya investasi 100 juta, berarti gimana? Tinggal dikali 100. Ya, jadi seperti itu. Nah, tapi ingat ya, jumlah ini adalah jumlah kupon pertama. Jadi ini hanya akan diterima, jumlah ini hanya akan terjadi satu kali, yaitu tanggal 10 Agustus 2024. Setelahnya ya, kita akan menerima sejumlah ini sesuai dengan skenario yang ada di tabel ini. Ya, jadi begitu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan juga silakan bisa tanyakan di kolom komentar ya. Saya akan bisa menjawabnya ya demi kepentingan Anda. Kemudian ya, yang akan bayar kupon itu siapa? Ya, jadi di sini agen pembayar kupon dan pokok itu adalah bank sentral kita, yaitu Bank Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, jadi misalnya Sobat Cendekia sekalian berminat, ya silakan hubungi Wealth Advisor Anda sekarang juga. Ya, kalau misal Anda tertarik, ya dengan Moduit bisa menghubungi saya langsung di nomor yang tertera di sini. Ya, bisa lewat online, bisa lewat offline. Saya home base-nya di Semarang. Kalau Anda orang Semarang, yuk kita ketemu. Tapi kalau misalnya Anda orang luar kota, tidak apa-apa. Kita bisa WA, kita bisa Telegram. Saya akan bantu ya pendaftaran akunnya mulai dari awal sampai akhir sampai dengan eh, Bapak Ibu atau Sobat Cendekia sekalian tuh membeli SBR 13 ini. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih untuk Sobat Cendekia sekalian sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi ya di sebelah kanan atas ini ya untuk bisa mendapatkan info-info terbaru, update terbaru dan video terbaru dari channel kami, channel Cendekia Financial Center. Akhir kata terima kasih, saya izin undur diri dan menutup video ini. Cerdas keuanganmu, merdeka finansialmu. Sampai jumpa.